Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Nuraini, NPM 10060631756. Saya dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Farmasi. Baiklah, di sini saya akan membahas sedikit mengenai studi pustaka produksi bioetanol dari limbah kulit buah kakao dengan hidrolisis menggunakan Saccharomyces cerevisiae. Saja, di mana kakao ini merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan yang sangat berpotensi dikembangkan di Indonesia. Nah, limbah kakao ini biasanya digunakan sebagai pakan ternak, kemudian kulit buah kakao ini dibiarkan menumpuk di area sekitar perkebunan hingga menjadi pupuk kompos. Nah, menurut Daud, buah kakao ini mengandung sekitar sebesar 74% kulit buah, 24% biji, dan sekitar 2%-nya plasenta. Namun, pengolahan limbah kulit buah kakao sampai saat ini belum mengalami pemrosesan yang optimal dan masih sangat minim sekali. Nah, ketersediaan limbah kakao yang begitu melimpah, terutama sebagai limbah pertanian, menjadikan bahan ini berpotensi sebagai salah satu alternatif baru bahan baku pembuatan bioetanol. Nah, di mana konversi sampah organik baik yang berasal dari sayuran, buah-buahan maupun sampah rumah tangga itu telah diteliti serta terbukti mampu menghasilkan produk bioetanol. Beberapa peneliti yang telah mengkonversi limbah pertanian lainnya menjadi bioetanol, diantaranya dari Paseptiani, telah meneliti dari limbah kulit kopi dengan menggunakan Saccharomyces cerevisiae ini menghasilkan kadar bioetanol sebesar 65%. Kemudian ada Nada Fauziah meneliti tentang limbah kulit nanas dengan menggunakan Zimomonas mobilis ini menghasilkan kadar bioetanol 78%, dan ada Rahman Fauzi telah meneliti dari limbah kulit kakao menggunakan Saccharomyces cerevisiae menghasilkan kadar bioetanolnya sekitar 95,87%. Nah, pada produksi bioetanol dilakukan beberapa tahap. Yang pertama ada tahap pretreatment, kemudian dilanjutkan dengan hidrolisis, kemudian dilanjutkan dengan fermentasi, dan terakhir dilanjutkan dengan destilasi. Di mana pada tahap fermentasi ini biasanya menggunakan mikroorganisme. Nah, pada umumnya mikroorganisme yang sering digunakan yaitu Saccharomyces cerevisiae, karena Saccharomyces cerevisiae ini memiliki daya konversi sebagai etanol yang sangat besar, dan juga Saccharomyces cerevisiae ini memiliki kemampuan reproduksinya yang tinggi. Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi limbah kulit kakao untuk dijadikan bioetanol, dan juga mengetahui kondisi optimal dalam menghasilkan bioetanol dari limbah kulit buah kakao dengan menggunakan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae. Adapun metodologi penelitian yaitu berupa penulisan pustaka dengan mengakses Google Scholar serta situs jurnal nasional ataupun internasional lainnya dalam 10 tahun terakhir. Kemudian selanjutnya dilakukan pengolahan data, kemudian dianalisis data, dan nantinya akan didapatkan hasil dan kesimpulan. Nah, untuk hasil dan pembahasan, pertama itu ada potensi bioetanol dari limbah kulit kakao, di mana perkebunan kakao ini tersebar di seluruh provinsi Indonesia, kecuali pada provinsi DKI Jakarta. Luas areal perkebunan kakao terluas di Indonesia itu terdapat pada Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas sekitar 290,3 hektar. Produksi biji kakaonya menghasilkan sekitar 19,05%. Adapun luas perkebunan kakao terendah itu terdapat pada Provinsi Kepulauan Riau dengan luas sekitar 47 hektar dengan menghasilkan produksi biji kakao sekitar 0,15%. Selanjutnya ada data produksi bioetanol, dapat dilihat tabel di sini. Nah, dalam produksi bioetanol, tahap fermentasi ini merupakan tahapan yang paling kritis, di mana ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya, yaitu yang pertama ada waktu fermentasi, yang kemudian ada pH, kemudian ada suhu, kemudian ada jumlah inokulum, dan juga ada media tanam. Nah, faktor-faktor tersebut nantinya dapat mempengaruhi kadar bioetanol yang dihasilkan. Nah, dari data-data yang telah didapat pada tabel ini dapat dilihat bahwa nilai pH yang umum digunakan yaitu pH 5, di mana Saccharomyces cerevisiae ini dapat tumbuh dengan baik pada pH sekitar 4-5. Adapun waktu fermentasi optimum yaitu pada 8 hari dengan menghasilkan kadar bioetanol sekitar 95,87%. Hal ini dapat terjadi karena
pH, suhu, dan juga jumlah nutrisi yang ditambahkan ke dalam media fermentasi ini sudah sesuai, sehingga menyebabkan kecepatan pertumbuhannya pun bertambah dengan baik, sehingga kadar bioetanol yang didapat juga optimal. Kemudian adapun kadar bioetanol terendah itu didapat sebesar 2,05% dalam waktu fermentasi selama 5 hari, pH 3,41 pada suhu 30 derajat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada saat 5 hari tersebut Saccharomyces cerevisiae ini bekerja secara optimal. Nah, sesuai dengan pernyataan Fauci, jadi setelah 5 hari jumlah mikroba yang tumbuh semakin melambat atau berkurang, sehingga tidak terdapat akumulasi jumlah mikroba yang hendak mengubah substrat menjadi etanol. Kemudian lama-kelamaan mikroba tersebut akan mengalami fase kematian, sehingga nantinya kadar bioetanol yang didapat juga kurang optimal. Nah, dari hasil pemaparan yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan limbah biji kakao sangat besar. Jadi mengingat potensi produksi biji kakao yang sangat besar di berbagai provinsi di Indonesia, terutama di 3 provinsi, yaitu Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan juga Sulawesi Tenggara. Adapun kondisi optimal dalam produksi bioetanol dari limbah kakao menggunakan Saccharomyces cerevisiae. Jadi metode yang digunakan oleh Fauci et al. Menghasilkan kadar bioetanol tertinggi, yaitu 95,87% dalam waktu 8 hari pada pH 5 suhu 30 derajat. Dan juga kadar bioetanol terendah yang didapat yaitu dalam kondisi waktu fermentasi selama 5 hari, pH 3,41 dan suhu 30 derajat menghasilkan kadar bioetanol sebesar 2,05%. Nah, mungkin sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.